Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rape. Dan seperti biasa, gue di sini bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai season keduanya ya dari alur cerita Benua Kaisar atau kelanjutan dari Battle Through the Heaven itu. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur cerita versi novelnya. Di episode sebelumnya, pertarungan sengit antara kelompok Xiaoyan dengan Kra Gungwo, dan ternyata Kra Gungwo adalah salah satu jenis api surgawi, yaitu api surgawi peringkat ke-16. Dengan kemampuan regenerasi Kra Gungwo, kelompok Xiaoyan kewalahan. Setiap kali mereka melakukan serangan untuk melukai Kra Gungwo, luka itu akan segera sembuh dengan sendirinya. Lalu mereka melakukan serangan secara bersama-sama. Pertempuran yang sangat sengit terus berlangsung. Api psikis bergejolak dan meraung. Api psikis Kra Gungwo pun berubah menjadi seekor gagak emas yang menyerang kelompok Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengepakkan sayap tulangnya untuk menghindarinya. Api psikis kembali berubah dan sekarang berubah menjadi ular piton yang besar. Nan Arming lalu mengepalkan tangannya. Tombak perunggu muncul dan segera dilemparkan ke arah api psikis. Terkena serangan Nan Arming, api psikis kembali berubah menjadi Kra Gungwo. Kelompok Xiaoyan kembali menembakkan serangannya secara bersamaan. Api psikis itu terlihat lebih samar akibat serangan itu. Sementara Ji Ying yang melihat api psikis itu menjadi lebih samar, dia lalu melambaikan tangannya. Dan ratusan daun setajam pedang kembali muncul dan menembak ke arah api psikis itu. Api psikis itu lalu meraung kesakitan. Apinya semakin melemah. Zeni lalu bergumam. Pertempuran akhirnya akan berakhir, ucap Zeni di dalam hatinya. Api psikis kembali bergerak, tetapi kini dia melarikan diri ke arah pegunungan. Kelompok Xiaoyan yang mengetahui itu, mereka segera mengejar api psikis itu. Tangan Xiaozhan lalu mengepal. Tinju emasnya segera dihantamkan ke arah api psikis itu. Api psikis itu terpental menabrak pohon yang besar. Xiaoyan lalu mengulurkan telapak tangannya. Lotus Flame pun naik dan segera ditembakkan ke arah api psikis itu. Api psikis itu diam tidak bergerak saat ini. Zeni lalu berkata, "Kenapa api itu tidak lenyap meskipun terkena serangan api surgawi?" tanya dari Zeni. Li Shaolong lalu berkata, "Api surgawi tidak akan bisa dihancurkan oleh api surgawi lagi," ucap dari Li Shaolong. Xiaoyan segera mendekati api psikis itu dan mulai menyerap api itu ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, api psikis pun berhasil diserap oleh Xiaoyan. Li Shaolong lalu berkata, "Akhirnya pertempuran telah berakhir," ucap dari Li Shaolong. Li Shaolong lalu melangkah maju ke arah Xiaoyan dan berkata, "Selamat Xiaoyan, kamu telah mendapatkan api surgawi lagi," ucap dari Li Shaolong. Buah dari perjalanan ini adalah Ling Yimos. Dua senjata yang sangat hebat. Sayap tulang menjadi berevolusi dan sekarang adalah api surgawi. Xiaoyan lalu berkata, "Lebih baik kita memulihkan luka-luka kita dulu dan kekuatan kita," ucap dari Xiaoyan. Li Shaolong dan yang lainnya mengangguk. Mereka pun memulihkan kekuatan mereka beberapa saat. Xiaoyan ingin segera memulihkan kekuatannya karena ingin segera memurnikan api psikis yang baru saja Xiaoyan dapatkan. Xiaoyan duduk bersila dan segera memasuki metode pelatihannya. Keesokan harinya Xiaoyan sudah pulih terlebih dahulu. Xiaoyan melambaikan tangannya dan api abu-abu ditangguhkan di tangannya. Zeni yang telah pulih melangkah mendekati Xiaoyan. Lalu dia berkata, "Sekarang mulailah, ini adalah waktu terbaik," ucap dari Zeni. Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya aku butuh tempat yang cocok untuk menelan dan memurnikan api surgawi ini," ucap dari Xiaoyan. Zeni pun segera mengangguk. Xiaoyan pun bergerak diikuti oleh kelompoknya untuk mencapai gunung yang rusak. Terlihat di sana ada pohon raksasa yang menjulang tinggi telah roboh. Di bawah pohon yang roboh itu ada gua yang gelap. Xiaoyan dapat merasakan jejak api yang tersisa dari gua di bawah. Xiaozhan lalu bertanya, "Xiaoyan, apakah kamu yakin di sini ada jejak-jejak kehidupan?" tanya dari Xiaozhan. Xiaoyan lalu mengangguk.
Xiaoyan lalu mengeluarkan persepsi spiritualnya untuk menelusuri gua. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menarik kembali persepsi spiritualnya. Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya tidak ada yang aneh di sini. Tapi kenapa aku merasakan ada jejak api di sini?" Xiaoyan pun segera memerintahkan yang lainnya untuk berjaga-jaga. Sementara Xiaoyan masuk semakin dalam ke dalam gua. Aliran udara panas mulai menyapu dari sana. Berkat perlindungan dari api surgawi, aliran udara panas bukanlah sebuah halangan bagi Xiaoyan. Setelah beberapa saat, kolam magma pun muncul di depan Xiaoyan. Ada batu di tengah kolam itu. Xiaoyan lalu berkata, ternyata tempat ini terhubung dengan api bumi. Kekuatan apinya sangatlah kuat di sini, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan segera melompat ke batu di tengah kolam dan segera duduk bersila di atasnya. Dan api psikis pun mulai bergejolak. Kekuatan api psikis menyapu tubuh Xiaoyan, yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Wajah Xiaoyan berubah menjadi pucat. Api surgawi yang sudah dilemahkan ini masih mempunyai kekuatan perlawanan yang luar biasa. Xiaoyan mengepalkan tangannya. Lalu api biru pun melonjak dan melilit api psikis itu. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pun berhasil membuat api psikis tidak lagi bisa melakukan perlawanan kepadanya. Xiaoyan lalu membentuk segel tangan lagi. Api psikis pun mulai diserap oleh Xiaoyan. Api psikis itu mengalir ke seluruh meridian tubuh Xiaoyan. Api psikis itu melonjak keluar dan menyelimuti tubuh Xiaoyan saat ini. Tubuh Xiaoyan lalu bergetar. Api biru kembali melonjak dan memurnikan api psikis di dalam tubuh Xiaoyan. Waktu perlahan berlalu. Api psikis pun telah berhasil dimurnikan oleh Xiaoyan. Api abu-abu telah berfluktuasi sekarang. Dan ada banyak informasi muncul dari benak Xiaoyan. Sebenarnya api psikis telah diubah oleh api finik kuno melalui waktu yang bertahun-tahun pemurnian. Api psikis memiliki kemampuan pemurnian yang sangat cepat. Setelah memurnikan api psikis, Xiaoyan pun kembali ke kelompoknya. Waktu berlalu begitu cepat dan 1 bulan pun telah berlalu dengan cepat. Akhirnya Xiaoyan benar-benar berhasil memurnikan api psikis ini. Setelah kobaran api psikis ditaklukkan, semua luka Xiaoyan telah disembuhkannya. Saat ini Xiaoyan merasakan indranya yang tajam dan vitalitasnya yang kuat di dalam tubuhnya. Api surgawi peringkat ke-16 ini benar-benar memiliki pertahanan diri yang kuat. Dan akhirnya kekuatanku telah naik ke Kaisar Samsung peringkat akhir, ucap dari Xiaoyan. Sekarang dengan api surgawi dan pedang kunonya, kekuatannya menjadi lebih kuat. Xiaoyan sangat puas akan hal ini. Semua orang telah menunggunya lama. Aku harus segera menemui mereka, ucap dari Xiaoyan. Di luar pintu masuk gua ruangan ada batu dan di sana ada Zeni yang terus menunggu Xiaoyan. Jelas Zeni sangat mengkhawatirkan Xiaoyan. Dia lalu mengalihkan pandangannya ke arah langit yang jauh. Ingin sekali melihat Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan keluar dari pintu dan muncul di depan Zeni. "Hei, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" tanya dari Xiaoyan. Tiba-tiba jantung Zeni berdenyut kencang saat melihat Xiaoyan. Akhirnya kamu keluar juga," ucap dari Zeni. Xiaoyan hanya tersenyum mendengar itu. Xiaozan tertawa dan berkata, "Apakah kamu tahu? Zeni sangat mengkhawatirkanmu," ucap dari Xiaozan. Wajah Zeni pun memerah mendengar itu. Jiying lalu berkata, "Oh ya, ngomong-ngomong, selain berhasil memurnikan api itu, apakah kamu telah naik ke peringkat berikutnya?" tanya dari Jiying. Xiaoyan lalu mengangguk. Jiying kembali berkata, "Wow, kecepatan kenaikanmu sangatlah luar biasa," ucap dari Jiying. Xiaoyan lalu berkata, "Ya, berkat pemurnian api psikis, akhirnya aku bisa menerobos," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu menjelaskan tentang api surgawi psikis ini. Orang-orang yang mendengar penjelasan dari Xiaoyan sangat terkejut dan berkata, "Apa? Api surgawi peringkat 16 mempunyai kemampuan seperti itu?" ucap dari orang-orang. Xiaoyan lalu mengangguk. Xiaoyan lalu berkata, "Ayo kita beristirahat dulu," ucap dari Xiaoyan. Xiaozan dan yang lainnya lalu mengangguk.
Keesokan harinya, kelompok Xiaoyan berdiri di bawah langit yang luas. Xiaozan lalu bertanya, "Bagaimana cara kita untuk keluar dari sini?" tanya dari Xiaozan. Xiaoyan lalu berpikir sejenak. Xiaoyan telah menelusuri tempat ini dengan persepsi spiritualnya. Dan hanya ada satu kemungkinan. Pintu keluar tempat ini adalah tempat Xiaoyan memurnikan api psikis. Xiaoyan pun lalu memimpin kelompoknya kembali ke ruangan di tempat dia memurnikan api psikis. Kolam magma di sana mengering karena pemurnian api psikis sebelumnya. Xiaoyan lalu berkata, "Seharusnya jalan keluarnya ada di sini," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya dan api surgawi segera ditembakkan memecah magma yang mengeras. Buar, saluran pun terbentuk. Kelompok Xiaoyan pun segera memasukinya. Setelah beberapa saat perjalanan, terlihat dunia yang sangat berbeda saat ini. Di kaki semua orang ada awan putih. Lapisan tebal kabut kuning kental mengapung di langit. Xiaoyan lalu berkata, "Mungkinkah tempat ini adalah reruntuhan kuno sebelumnya?" tanya dari Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan tampaknya telah melakukan perjalanan waktu. Bencana kuno adalah era yang misterius. Bencana kuno adalah periode yang telah meninggalkan keajaiban dan kebingungan pada eranya. Kelompok Xiaoyan pun terbang berkeliling-keliling di tempat ini. Tempat ini sangatlah luas. Kelompok Xiaoyan tidak menemukan ada bangunan di area yang luas ini. Bahkan tidak ada gunung di sini. Tidak ada air yang mengalir. Tidak ada aktivitas sama sekali. Yang ada hanya pasir kuning dan tulang kering di tempat ini. Setelah beberapa saat terbang, kelompok Xiaoyan menemukan satu-satunya hal yang menarik di tempat ini. Di ujung cakrawala ada area paling berbahaya di Huangsa. Tahta tulang putih menjulang tinggi di sana. Tampaknya singgasana tulang memang tempat yang kita cari, ucap dari Zeni. Xiaoyan lalu mengangguk secara perlahan. Setelah itu orang-orang terus mengikuti Xiaoyan. Dan saat ini mereka telah melewati sungai Huangquan. Di sungai Huangquan ini tekanannya meningkat tajam. Semua orang merasakan bahwa kekuatan jiwa mereka saat ini tidak bisa menembus cukup jauh di Huangquan ini. Jalan menuju singgasana tulang putih itu sangat berliku-liku dan jalan ini penuh dengan bukit. Zeni lalu berkata, "Zaman kuno memang benar-benar sangat misterius. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sini sebelumnya," ucap dari Zeni. Xiaoyan hanya mengangguk, masih belum berbicara, dan kegelisahan di hatinya semakin kuat. Tanpa terasa matahari pun mulai terbenam dan angin malam yang dingin mulai menusuk kulit. Zeni juga merasa bahwa suhu di sini tiba-tiba turun dengan drastis. Dan rasa dingin merambat dari seluruh tubuhnya. Karena dingin ini semua orang menjadi agak kaku. Mereka melihat ke arah Xiaoyan dan menunggu instruksi selanjutnya. Xiaoyan lalu berkata, "Kalau begitu ayo kita berjalan mulai dari sini." Setelah itu Xiaoyan menyebarkan api surgawinya untuk menghangatkan semua orang. Tiba-tiba jalur cahaya putih muncul di depan semua orang. Jalan ini seperti mengarah ke singgasana tulang putih. Mungkin saja kita akan segera tiba ke tempat tujuan kita, ucap dari Xiaoyan. Dengan bantuan api surgawi ini, semua orang berjalan di jalan putih itu dengan tanpa ada gangguan dan rasa dingin. Tetapi anehnya, jalur tulang putih yang berliku-liku ini, ujungnya samar-samar terlihat. Tetapi sepertinya tidak ada habisnya. Dan sangat-sangat lama sekali Xiaoyan berjalan di jalan ini, ujungnya masih tetap terlihat. Tapi seolah-olah mereka tidak pernah sampai. Saat kelompok Xiaoyan mulai merasa kesal dengan jalan tulang putih yang tidak berujung ini, kabut tebal dari kedua sisi jalan tiba-tiba memantulkan sebuah gambar. Gambar itu berfluktuasi dengan angin, seolah-olah menggambarkan cerita yang terjadi di negeri ini. Bertahun-tahun yang lalu banyak orang berperang di tempat ini. Tombak memancarkan cahaya yang tajam. Panah-panah tajam yang tidak terhitung jumlahnya menembus langit. Noda darah di mana-mana. Anak panah melesat ke seorang kesatria menembus dadanya. Sebelum dia mati, dia melemparkan tombaknya ke depan.
Perang ini terus berlanjut sampai tidak diketahui berapa lama telah berlangsung. Kebencian para prajurit yang mati terus menumpuk di langit, perlahan-lahan memadatkan sungai kuning yang memisahkan langit di antara tanah. Tanah di gambar itu sudah tidak bisa dibedakan dengan lumpur darah. Xiaoyan dan yang lainnya juga seperti mencium bau darah dari zaman kuno dari tempat ini. Celah tiba-tiba terbentuk di langit. Sosok buram lalu turun dari langit, seolah-olah membangkitkan kebencian langit. Semua kebencian di tempat ini tampaknya dituangkan semua ke dalam sosok samar itu. Tornado besar lalu terbentuk di antara langit dan bumi. Sosok kabur berada di tengahnya tertawa liar. Perubahan mendadak itu membuat kedua belah pihak terkejut dan berhenti berperang. Melihat kedua belah pihak berhenti berperang, sosok kabur itu meraung. Tornado yang dibentuk oleh kebencian pun menyapu semua orang di sana. Saat tornado itu menyapu tubuh mereka, mereka seketika mati dan hanya menyisakan tulang belulang. Kebencian para prajurit pun benar-benar dikumpulkan di tempat ini. Sosok kabur itu tampak puas melihatnya. Sosok itu perlahan mengembun menjadi sosok ilusi. Kekuatan yang kuat membuat ruangan ini bergetar. Sosok itu lalu melambaikan tangannya. Tulang belulang pun bergerak. Sosok itu duduk di tahta tulang. Gambaran pun perlahan pudar. Kelompok Xiaoyan sedikit terkejut karena menemukan bahwa jalan tulang telah berakhir. Dan gambar ilusi di kedua sisi itu telah menghilang. Ada tahta tulang yang besar berdiri dari kejauhan. Di tahta tulang itu ada sosok dengan punggung yang menghadap ke arah Xiaoyan. Sosok itu memakai pakaian putih. Sosok ilusi itu tidak menanggapi kedatangan kelompok Xiaoyan dan masih menatap dari kejauhan seolah-olah menunggu sesuatu. Bulan yang berwarna merah bersinar di langit. Setelah beberapa saat sosok itu berbalik menatap kelompok Xiaoyan. Sosok ilusi itu duduk dengan kokoh di atas tahta tulang itu seolah-olah dia adalah raja dari dunia ini. Sosok itu lalu berkata, setelah 50.000 tahun kesepian, akhirnya ada seseorang yang datang ke sini. Selamat datang di tahta dendam. Cahaya bulan malam ini sangatlah indah. Aku ingin tahu apakah kalian semua akan beruntung atau malang di sini, ucap dari sosok itu. Wajah kelompok Xiaoyan tiba-tiba berubah saat mendengar itu. Xiaozan lalu berkata kepada Xiaoyan, dia sepertinya orang gila, ucap dari Xiaozan. Sosok itu kembali berkata, malam ini adalah di mana bulan darah menggantung. Kunjungan bulan darah merupakan malam yang tidak terlupakan. Wahai para tamu yang terhormat, apakah kalian akan memberikan hadiah untuk kursi tahta ini? Putih dan merah akan selalu menjadi warna terindah di dunia ini. Bon Legion, mematuhi panggilan leluhurku. Tawarkanlah kesetiaan kalian kepadaku. Dan gunakanlah darah musuh untuk menunjukkan pemujaan kalian kepadaku, ucap dari sosok itu. Xiaoyan lalu berkata kepada Xiaozan, Xiaozan, sepertinya kamu benar, dia memang gila, ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba kerangka putih yang tidak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari dalam tanah. Xiaoyan lalu berteriak, melompat ke udara, ucap dari Xiaoyan. Tetapi kerangka putih itu juga ada yang memiliki sayap. Mereka pun segera mengelilingi Xiaoyan di langit. Kerangka-kerangka itu menggunakan baju besi yang rusak dan memegang pedang kuno sambil menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Melihat situasi saat ini, Xiaozan lalu berkata, sial, apa lagi ini, ucap dari Xiaozan. Li Shaolong lalu berkata, sepertinya kerangka ini dikendalikan oleh orang itu, ucap dari Li Shaolong. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Apalagi ini Xiaoyan dari domain pergi kemana-mana. Udah kayaknya tuh gua aja yang bacain alurnya udah kayaknya tuh anjir kelelahan banget gitu. Kapan nih Xiaoyan balik lagi ke dunia nyata ya? Sekarang dia ketemu sama sosok kayak mungkin leluhur zaman dulu yang gila karena perang berabad-abad. Ya pokoknya nantikan saja konten keseruan video berikutnya dan semoga kalian sehat selalu. Gua tidak lupa untuk berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu sampai sekarang.
Dan gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang suka akan alur cerita kelanjutan dari Battle Through the Heaven ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Itu udah sedikit membantu gue dan membuat gue lebih semangat lagi untuk bawain alur konten BTTH ini. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai berjumpa lagi di video gue berikutnya. Dadah.